sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai digital asset, yaitu seperti cryptocurrency ya, khususnya cryptocurrency. Nah, di sini kita akan mengenal berapa cryptocurrency yang umum ya. Kalau sebenarnya cryptocurrency sendiri dalam bentuk asetnya itu sudah di atas 400 lebih ya, mungkin udah 500 kali sekarang ya. Artinya ada berbagai cryptocurrency selain hanya Bitcoin ya. Salah satunya memang yang pionir atau yang terbesar adalah Bitcoin ya. Lalu diikuti juga dengan Ethereum dan juga ada XRP, ada EOS di sini ya, ada Litecoin, ada Bitcoin Cash dan juga lain-lainnya ya. Nah, tentunya dalam cryptocurrency ini banyak orang yang bertanya sebenarnya seperti apa investasi dalam dunia cryptocurrency. Nah, cryptocurrency sendiri dia sebagai mata uang yang memiliki nilai yang sudah diakui secara internasional. Artinya sahabat trader jika punya cryptocurrency itu bisa digunakan seperti mata uang lainnya ya. Tidak ada perbedaan lagi antara cryptocurrency dan mata uang yang pada umumnya. Nah, di sini memang ada banyak keraguan, namun faktanya cryptocurrency sudah menjadi sebuah instrumen investasi maupun trading yang sangat menguntungkan ya sahabat trader ya. Contoh saja di bulan Desember waktu itu saya menjual cryptocurrency masih di harga 270 270 juta lah kurang lebih ya per Bitcoin ya. Sekarang sudah di atas, harganya udah 400 juta lebih. Artinya kalau saya tahan dalam waktu 1 bulan saja saya udah mengalami profit di atas 40%. Nah, jadi banyak sekali metode dalam memanfaatkan instrumen baru ini, dibilang baru juga enggak ya. Namun berkembang terus ya, khususnya untuk Bitcoin. Nah, di sini sahabat trader saya sudah mencontohkan bagaimana kita pun dapat melakukan satu trading di dalam bentuk CFD-nya ya. Tentu di dalam cryptocurrency saat ini untuk Bitcoin misalnya ya, 1 Bitcoin itu sama dengan harga saat ini adalah 35.512 dolar,71 ya, bayangkan. Itu sampai 32.000 US dollar lebih, bayangkan ya. Itu sudah mencapai udah harga 470 jutaan lebih ya satu Bitcoin. Nah, artinya sangat mahal sekali. Jadi kita bisa mentradingkan kalau dalam bentuk aset 1 Bitcoin ya mau ratusan juta nggak bisa ya. Nah, kita bisa mentradingkan dalam bentuk CFD-nya dengan produk leverage. Namun dalam leverage ini sahabat trader, tentu kita bertransaksi trading atau trading dengan menggunakan margin. Nah, ketika margin kita sudah bisa dikatakan sudah tidak punya margin lagi atau suatu kerugian kita sudah sama dengan jaminan atau margin, kita akan mengalami kondisi margin call, artinya suatu penambahan margin untuk mengamankan posisi kita. Nah, tentu dalam hal trading dengan CFD harus diperhatikan money management. Nah, ada juga metode dalam hal mencari keuntungan di cryptocurrency. Nah, kita bisa menggunakan juga pola menabung bahkan ya. Bahkan kalau saya bilang waktu itu juga saya bisa mau menjual atau tidak, tergantung mungkin kita saat memiliki Bitcoin atau membeli Bitcoin, harganya di saat harga tertinggi ya, setelah mungkin saat ini dia sedang mengalami penurunan biasa ya. Dalam suatu mata uang itu mengalami kenaikan penurunan itu hal yang biasa sebenarnya, jadi nggak usah kaget. Nah, kalau kita memiliki Bitcoin ada di dalam dompet digital kita atau e-wallet kita, sebenarnya kita tidak mengalami kerugian ya ketika dia mau rugi atau mau sampai nol pun, asal kita tidak melakukan sebuah withdraw, mengkonversi ke mata uang lain, kita tidak mengalami kerugian. Jadi bisa katakan ini sebuah satu aset alternatif dalam investasi ya. Kita memiliki sebuah aset yang mengharapkan pergerakan sangat cepat. Jadi ya memang ketika dia sedang merugi ya ditahan saja ya. Setelah udah untung baru kita melakukan withdraw. Jadi dalam investasi Bitcoin. Nah, di sini sahabat trader untuk dalam tukar menukar mata uang, di sini kita memperkenalkan ada Indodax juga ya untuk yang produk lokal ya, untuk exchange lokal di Indonesia. Saat ini ya Indodax pun saya juga pakai Indodax. Saya rasa ini cukup rekomendasi banget ya, sudah juga ada regulasi Bapepti-nya. Jadi bagi sahabat trader sih bisa ya, bagi yang ingin mencoba ya, misalnya mencoba ya yang hal-hal kecil dulu, misalnya 100.000 ya kan, 200.000 ya, 1 juta misalnya ya. Nah, kita bisa saja menabung di dalam walletnya dalam bentuk IDR ya. Jadi ketika kita melihat bahwa Bitcoin mengalami penguatan dibanding dolar misalnya atau dibanding rupiah. Nah, di saat itulah kita melakukan pembelian Bitcoin ya. Terus kita belilah anggaplah dengan nilai 1 juta misalnya kan. Nah, udah
kita beli di sini ya, menu pembelian nih ada nih di bagian sini ya, beli Bitcoin. Nah, kita mengkonversikan rupiah ke dalam Bitcoin ya. Nanti secara otomatis masukkanlah jumlah bisa dalam jumlah rupiahnya, maka secara otomatis akan dikonvert berapa Bitcoin, oke ya. Anggaplah karena kita melihat terjadi penguatan Bitcoin terhadap mata uang lain atau terhadap cryptocurrency lain, kita melakukan konversi, menukar dari dompet kita rupiah ke dalam Bitcoin ya. Setelah 3 bulan ya, setelah di harga maksimum dia bullish, selalu terjadi bearish dan terjadi pelemahan Bitcoin. Nah, sahabat trader itu bisa juga menjual Bitcoin lalu menggantinya ke dalam cryptocurrency yang lain, misalnya Ethereum, ya kan? Ethereum atau mungkin di sini saat ini yang sedang menguat ya, XRP, Ethereum dan EOS itu lebih menguat saat ini ya, menguat dibanding Bitcoin dan juga Bitcoin Cash ya, ada juga yang Litecoin. Nah, justru setelah kita melihat bahwa terjadi penurunan terhadap Bitcoin, sudah kita ambil take profit ya, kita jual dan kita beli ganti ke mata uang atau currency lainnya XRP ataupun Ethereum atau EOS. Nah, tujuannya apa? Ya, ini ada sebuah volatilitas yang memang kita ya terserah sahabat trader mungkin lagi butuh uang ya sudah setelah belinya mungkin lebih murah ya setelah terjadi bullish 3 bulan udah untung mungkin sampai 100% ya sudah bisa saja di withdraw, tarik duitnya ke rekening. Nah, itu kondisi kita menginvestasikan. Jadi kita bisa katakan nggak ngapa-ngapain sahabat trader ya. Jadi trading nggak perlu trading sebenarnya, istilahnya menukar ya. Bisa katakan tidak perlu pusing-pusing, masukkan deposit dananya 1 juta ya, melihat bahwa Bitcoin akan menguat, konversi menjadi Bitcoin ya. Setelah Bitcoin melemah, konversi lagi kembali lagi ke dalam rupiah. Sudah bertambah rupiah kita ya. Seperti saya sudah lakukan pernah dari 2 juta dalam berapa hari, aku nggak sampai 2 minggu sudah mencapai 2.700.000. Lalu saya withdraw ya. Nanti saya ada gambarnya. Lumayan gitu loh. Saya cuma nggak ngapa-ngapain, cuma hanya memindahkan. Saya lihat nih Bitcoin lagi menguat, ya udah saya pindahkan dari rupiah dalam Bitcoin ya. Kurang lebih nilainya 2 juta. Setelah udah cukup profitnya ya sudah withdraw saja, kita jual Bitcoinnya ke dalam rupiah. Nah, ada juga kita merasa ya memang di sini kita nggak lagi withdraw untuk butuh duit, kita langsung withdraw saja, pindah ke currency lainnya agar profit bertambah terus ya. Jadi setelah sudah profit dari Bitcoin, setelah kita profit dari menukar dari rupiah ke Bitcoin, jadi ketika Bitcoin melemah, kita tukar lagi ke currency lainnya, misalnya Ethereum ya kan. Nah, ketika Ethereum itu kita sudah mengalami profit tentunya, karena memang kan profit ketika itu harganya naik ya, karena memang keuntungan dari mata uang itu sama kayak perusahaan ya. Peningkatan harga, capital gain artinya harus meningkat harganya. Kalau menurun kita merugi ya. Makanya kita harus mencari momen-momen bullishnya ya. Ketika ada gejala bearish, udah kita jual. Jadi ketika kita sudah profit besar di di Bitcoin melemah, kita cek lagi mana cryptocurrency yang memang mengalami sebuah penguatan, udah kita jual Bitcoin, pindah ke dalam Ethereum. Ethereum melemah, udah profit, kita jual lagi ke EOS ya kan. Nah, kita EOS melemah, saat ini XRP ini lagi naik daun ya. Kita sudah profit, pindah lagi. Jadi bisa katakan, nah, sahabat trader sangat mudah. Sebenarnya kita bisa juga melihat daripada cryptocurrency strength-nya ya. Di sini sangat mudah sekali ya. Kita bisa melihat bahwa saat ini meskipun Bitcoin masih mengalami bullish ya, konsolidasi memang kita lihat ya, saat ini tadi pernah mencapai harga tertinggi harian saat ini. Ya, ini sebenarnya downtrend, namun dia mengalami konsolidasi, mencoba tes kenaikan, ternyata gagal ya, mentok di level resistance 1. Memang artinya apa? Bitcoin masih dalam downtrend. Jadi sahabat trader, ketika terjadinya sebuah pelemahan di sini ya, Bitcoin mengalami pelemahan ya terhadap USD. Karena ini BTC USD, maka terjadinya penguatan USD. Sudah ketika harga Bitcoin mentok, nggak bisa menembus lagi, saatnya melepas Bitcoin ya. Nah, kalau kita di dalam CFD, kita bisa langsung mengambil posisi, langsung jual ya, tanpa harus memiliki Bitcoinnya. Namun kalau dalam exchange-nya sahabatnya dari seperti dompet digital, kita harus memilikinya dulu ya, kita harus membeli Bitcoinnya dulu di level harga bawah. Nah, kapan? Ya tentu di bawah level ini ya, ketika Bitcoin menguat, US melemah, ya kita bisa membeli Bitcoin. Nah, misalnya sahabatnya sudah memiliki setelah convert ya kan menjadi, misalnya terakhir adalah USD, bisa saja ya
Setelah USD kita sudah memiliki jadi konversi dolar, jadi dari rupiah, Bitcoin, Litecoin, lalu Ethereum, lalu XRP ya, lalu EOS, balik lagi kita jual setelah udah profit besar, kita jual ke US. Nah, setelah US mungkin mengalami pelemahan, lalu kita jual US kembali ke rupiah, sehingga uang kita dalam rupiah dompet kita membengkak ya, profit ya. Setelah profit ya, kita tarik profitnya, kita riset lagi ke dalam modal awal. Nah, itulah variasi di dalam trading cryptocurrency. Kita bisa CFD-nya, kita bisa exchange-nya, bahkan kita bisa masukin dompetnya ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Ketika cryptocurrency sudah mengalami downtrend, tiba-tiba sudah ada bentuk bullish dia recover. Nah, kalau saya lihat di sini Bitcoin masih cenderung ke dalam bentuk penurunan selama 2 minggu ya, seperti ini ya kalau kita lihat. Nah, ini dia. Sahabat trader ya. Masih ada potensi menyentuh di level support 3 ya. Kalau kita lihat di sini support 3 namun terlalu jauh ya. Menurut saya sih level-level support 1 udah kayaknya targetnya sudah bisa mendekati ya. Kalau kita lihat lagi historinya di tanggal Januari kemarin sebenarnya dia sudah mendekati di level support 2. Memang disinilah level kita membeli ya. Disinilah kita level menjual. Nah, karena kita dalam bentuk fisiknya ya, setelah kita menjual, sebelum kita menjual, mau dijual kemana? Ke rupiah kah? Atau kejual ke kripto lainnya seperti ini sahabat trader. Itulah enaknya di dalam cryptocurrency. Saya sendiri banyak diskusi, bahkan beberapa teman-teman saya ya sudah menerapkan apa yang kami ajarkan dan mereka mengalami profit yang cukup besar ya. Bahkan dikatakan nggak ngapa-ngapain, cuma hanya tahu kapan mulai beli Bitcoin, dia transfer dari US ke dalam kantong dompet Bitcoin atau di convert ya. Dia membeli dari US atau dari IDR, udah momennya kan sudah ada di dompet misalnya 1 juta rupiah. Nah, momennya membeli Bitcoin, dia beli. Artinya apa? Kita di dompet kita ada posisi Bitcoin ya. Artinya rupiah kita menjadi Bitcoin. Udah biarin aja ya. Mau naik turun nggak masalah sahabat trader. Bahkan nilainya 0 pun sahabat trader nggak akan rugi. Kenapa? Karena fisiknya, secara fisik artinya secara digitalnya sahabat trader memilikinya, jadi nggak berpengaruh. Hanya kalau ketika dikonvert ke mata uang lain tentu mungkin merugi karena memang salah dalam hal membeli. Nah, di sini penting sekali dalam berinvestasi Bitcoin, momen-momen terbaik. Jangan sampai sahabat trader membeli di level tertinggi ya, rugi gitu loh, membuang-buang waktu. Makanya pada dalam investasi harus mencari momen-momen terbaik, di mana belinya, di mana jualnya. Kenapa? Ketika waktu menjual Anda membeli ya Anda kan rugi. Nah, kalau CFD lain lagi ya. CFD tidak perlu harus memiliki barangnya atau bendanya atau asetnya ya. Kapanpun kita bisa langsung mengalami keuntungan. Nah, di sini ketika harga tidak bisa menembus di resistance 1, dia membalik dan memang udah downtrend, sudah sell saja Bitcoinnya. Itu enaknya CFD. Nah, untuk CFD tentu MetaTrader adalah pilihan utamanya ya. Itu broker-broker yang memiliki MetaTrader itu adalah suatu pilihan yang luar biasa ya. Nah, sahabat trader di sini sudah cukup memahami bagaimana potensi digital aset seperti Bitcoin. Kita bisa melakukan sebuah investasi, ya, mengharapkan konversi kita dari rupiah ke dalam Bitcoin dalam waktu dekat sudah mengalami profit. Atau kita pun bisa lagi meningkatkan profit dengan menukar lagi Bitcoin, ya, ketika melemah ke mata uang currency lainnya lagi, ya. Terus menukar akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ya, dari berapa currency itu bisa berputar akhirnya balik lagi ke rupiah atau ke dolar lalu kita withdraw. Nah, itulah gambaran banyak sekali metode yang dapat kita terapkan di cryptocurrency. Semoga sahabat trader bisa mempraktekannya, mencobanya lagi sehingga mendapatkan profit yang luar biasa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Silahkan di like, di share, dan juga jangan lupa di subscribe sehingga kami lebih bersemangat lagi menyebarkan konten-konten edukasi yang sangat berguna. Oke, salam profit.